Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janjani Nasri Azindani, guru sejarah kebudayaan Islam dari Min 1 Karawang, sedang mengikuti PPG dalam jabatan batch 3 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan bidang studi sejarah kebudayaan Islam dengan NIM 250109112691. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, telah melaksanakan praktik video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Senyum, adik semua. Jamal masuk. Masuk. Oh, tetap kita masuk. Pelan-pelan. Mari dulu. Ini. Pak. Jam. Jola. Sorry atuh. Kristal. Saya. Kakak. Senyum. Dia. Naura. Depan. Nah. Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa. Ikra doa awala. Oke, kita absen dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Adit? Kemana ya Adit ya? Sakit apa, ada yang tahu? Nanti kita longok ya Adit ya, kalau udah ada waktu ya. Wildan? Wildan nggak ada ya, izin ya? Alia? Amnah?
Banu, Hadir. Citra, Hadirah. Dewi, Hadirah. Faisal, Feli, Hadirah. Jamal, Hadir. Karim, Hadir. Muhammad Fahri, Hadir. Muhammad Azka, Hadir. Muhammad Khairul Ajam, Hadir. Naura. Hadirah. Hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad ketika membina masyarakat di mana? Madinah. Nah, ketika Nabi membina masyarakat di Madinah, apa sih yang Nabi lakukan? Ada yang tahu? Masjid apa? Berarti udah tahu ya. Terus apa sih pentingnya persahabatan atau persaudaraan dari sahabat Muhajirin dan Ansor? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, maka dari itu kita akan belajar hari ini. Oke? Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok yang visual, yang suka gambar, ada kelompok yang suka nulis dan suka berbicara, suka menjelaskan sesuatu. Yang terakhir ada yang memang kelompok yang suka bergerak, kinestetik. Nah, untuk kali ini jadi peraturannya adalah yang visual kalian nanti menggambar, ya. Yang audio teori atau verbal kalian nanti menulis esai. Yang kinestetik kalian akan memerankan drama. Oke, paham ya? Oke. Kita bagi kelompok dulu. Di sini siapa yang cita-citanya jadi pelukis? Ada berapa orang? Hasan, Rahma, Feli, Lida, sama Lia. Ada lagi yang mau? Nah, berarti kalian tugasnya nanti menggambar ya. So, habis itu nanti kumpul di sini ya. Siapa yang cita-citanya jadi penulis? Ada berapa orang? Rahmania, Novita Rahmani, Viola, Citra, Azka, sama Jamal. Ada lagi nggak yang mau? Oke, fix ya kelompok ini ya. Siapa yang cita-citanya jadi aktor? Wah, banyak. Ada berapa orang ini? Oke, pas banyak ya. Jadi nanti kalian bakal memerankan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kita sedang Oke. Bentuk lagi kayak kemarin itu ya bedanya ya. Ayo. Senyum. Sekarang kita udah duduk berkelompok ya. Ini kelompok apa? Drama. Sama drama juga. Banyak. Nah, itu kelompok apa? Kelompok menggambar. Bapak bakal bagikan LKPD-nya. Tugas kalian nanti harus ngapain, ya. Tapi nanti sebelum memulai tugas, kalian menonton video dulu, oke? Biar ada gambaran mengerjakan tugasnya seperti apa, ya. Ini LKPD buat apa? Kelompok drama. Ini LKPD buat kelompok menggambar ya, visual. Ini LKPD buat kelompok
esai. Ya. Baca dulu kalian sedikit. Ya. Kemudian kalau udah siap kita nonton di YouTube. Semuanya harap melihat ke monitor ya. Tuh, duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud nomor 184, Rasulullah pernah bersabda, "Silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan." Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki. Oke, kalian udah nonton? Udah tahu sekarang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika membina masyarakat Madinah? Nah, sekarang itu kan di dalam kertas ada tulisannya. Kalian harus ngapain? Sekarang berarti kalian kerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Oke? Oke, yang gambar bawa pensil gambarnya? Bawa. Itu bawa pulpen berarti ya, sama itunya. Nah, ini siap-siap drama. Coba kalian bagi perannya ya. Siapa aja yang mau berbicara, siapa yang mau memang jadi nanti cuma jadi figuran aja. Oke? Yuk, mulai semuanya. Coba lihat hasil kerjanya. Udah dibagi peran? Nah, bedanya. Yang jadi narator siapa? Kita Sari ya. Jadi nanti bacanya harus lancar ya ketika ini. Nah, terus kaum Ansor siapa kaum Ansor 1? Faisal. Udah hafal belum? Tulis aja ya. Tulis, nanti ditulis percakapannya masing-masing. Terus dirobek aja. Jadi ketika pas ini baca aja. Kaum Ansor 2 siapa? Ajam. Tulis ya. Nabi yang jadi Nabi, Farid. Yang jadi Abu Bakar, mana yang jadi Abu Bakar? Yang terus, memang harus apa ya? Ini sedikit soalnya. Yang jadi Umar, Manu apa enggak? Nah, terus, oke semuanya ya. Kalian tulis, terus kalian bagi dua. Ada yang muhajirin yang ikut hijrah, kemudian ada yang jadi kaum Ansor. Nah, ya kaum Ansor, kalian tahu sholawat ini nggak? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina nanti yang kaum Ansor nanti baris di sini, kalian baca sholawat itu ya. Nanti kaum muhajirin masuk. Oke? Sekarang latihan cara bacanya, bicaranya ya. Tuh. Jadi latihannya, tulis dulu satu orang ya. Tuh. Oke, ini kelompok esai. Ini ada pertanyaannya ya nih. Setelah menonton video tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri bagaimana suasana saat Nabi dan para sahabat tiba di Madinah. Apakah Nabi itu senang dalam perjalanannya? Apakah Nabi itu sedih? Buatkan dalam kalimat ya.
harus sendiri, kalimat sendiri. Jadi walaupun yang nulisnya satu orang, tapi semua bersuara. Oke? Komanya di mana, titiknya di mana, itu harus betul. Nanti di akhir kalian presentasikan. Ya. Jadi kalian ngomong sendiri. Pilih di antara kalian siapa yang mau ngomong. Nomor 2, setelah melihat gambar atau video pembangunan Masjid Nabawi, jelaskan apa fungsi masjid bagi masyarakat Madinah. Nah, masjid itu kan dibangun pertama kali ketika Nabi datang, ya. Nah, masjid itu apakah fungsinya untuk sholat doang atau yang lain? Jelaskan dengan kalimat yang kalian bikin. Oke? Bisa ya? Terus yang ketiga, setelah mendengarkan tentang Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad, membina masyarakat Madinah, sebutkan nilai-nilai yang bisa kamu terapkan di sekolah. Nilai-nilai yang baiknya, misalkan kerjasama ketika membangun masjid sama dengan kerjasama ketika kerja kelompok. Nah, kayak gitu-gitunya. Ya, jadi harus ada nilai yang kalian ambil dari kisah Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah di sekolah. Bisa ya? Yo, mulai. Ini Rama sama ini gambar apa itu? Apa yang dikira suasana hijrahnya ya? Berarti gambar unta gitu ya. Itu Hasan sama Ferry gambar apa? Orang sedang di mana itu musyawarahnya? Oh, jadi gambar Masjid Nabawi terus ada orang-orang itu ya. Ini Alia gambar apa? Oh, lagi sholat berjamaah. Sholat Jumat ya, kalau bisa nanti ada mimbarnya, ada yang khutbahnya. Kebayang nggak? Nanti sama Pak Hari bantuin Alia ya. Nanti kan Pak Hari suka Jumatan kan? Nah, jadi Jumatan ada orang yang khutbah, kemudian ada masyarakat yang sedang mendengarkan khutbah. Ya, gambarnya yang bagus ya. Semangat gambarnya, oke? Tuh, silakan lanjut. Kita udah selesai pembelajaran. Nah, sekarang Bapak mau kalian mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan selama pembelajaran. Pemahaman kalian sendiri, oke? Perwakilan aja, ya. Coba siapa yang mau ngomong? Apa sih yang telah kalian dapatkan setelah pembelajaran ini? Masjid Nabawi dibangun bukan oleh Nabi Muhammad saja, tetapi juga bersama masyarakat Madinah dan sahabat-sahabatnya. Oh,
Oh, jadi Masjid Nabawi itu tidak cuma dibangun sama satu orang saja, tapi oleh banyak orang dengan kerjasama gotong royong. Oke, bagus. Apa lagi yang kalian dapatkan? Coba. Masjid yang ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Ya. Muhammad SAW disambut ramai-ramai oleh kaum Ansor. Oh ya, terus? Langkah pertama Nabi Muhammad SAW di kota Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Oh gitu. Jadi ketika Nabi datang hijrah ke Madinah itu, Nabi disambut oleh baik oleh kaum Ansor, diterima sama kaum Ansor. Oke, good. Ada lagi yang mau ngomong? Viola? Masjid Nabawi tidak hanya untuk digunakan beribadah saja, tapi bermusyawarah, belajar agama dan lain-lain. Oh, jadi walaupun bentuknya masjid, tapi pada waktu itu masjid itu tidak hanya dipakai untuk beribadah, tapi untuk musyawarah. Karena pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu banyak sekali permasalahan tentang sengketa tanah kayak gitu ya. Terus juga dipakai untuk belajar agama, ya enggak? Karena Nabi ketika datang ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Oke, good. Tepuk tangan buat kelompok Science. Ya, silakan duduk. Oke, sekarang perhatikan ya. Sekarang bagian kelompok visual, orang-orang yang melukis. Dari lukisan kamu itu bisa gak kalian jelaskan lukisan kamu itu tentang apa? Coba. Siapa yang mau ngomong duluan? Oke, Rahma. Itu tentang apa sih? Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Ya, terus? Saat itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah bukan hanya untuk hijrah, tapi juga untuk meminta pertolongan dari serangan kaum kafir Quraisy. Ya. Terus? Sesampainya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dia langsung membangun 3 bidang seperti bidang agama, sosial, dan juga ekonomi. Oh ya ya, cukup. Jadi perjalanan hijrah ke Nabi Muhammad itu digambarkan seperti ini ya. Jadi ada orang mangku unta gitu ya. Oke, good. Coba ini Peli gambar apa ini? Sedang apa? Masyarakat Madinah sedang bermusyawarah di Masjid Nabawi. Oh, jadi ini orang-orang, ada unta, ada pohon, kelapa ya, karena Arab. Buat itu masjid. Oke, good. Itu satu lagi ngapain itu? Coba lihat. Orang lagi sholat Jumat. Oh, jadi di Masjid Nabawi suasana sedang sholat Jumat. Nah, ini kayaknya bisa deh ditambahin pinggir-pinggirnya kayak pohon-pohon gitu ya. Terus gambar unta-unta kecil karena kan masyarakat Arab, ya enggak? Oke. Beres ya untuk kelompok visual. Silakan tepuk tangan. Oke, kita telah memasuki fase pembelajaran di akhir ya. Karena ini orang-orang yang cita-citanya menjadi aktor. Mereka memainkan role play ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian disambut oleh kaum apa? Kaum Ansor. Oke, siap ya, mulai ya. Mulai dari Nopi. Setelah melalui perjalanan hijrah yang panjang, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tiba di kota Madinah. Di sana mereka disambut dengan penuh kegembiraan oleh kaum Ansor. Selamat datang wahai Rasulullah. Kami sangat bahagia menerima kalian di Madinah. Kami siap membantu kalian kaum muhajirin dalam suka maupun duka. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi kalian. Mulai hari ini, kaum muhajirin dan kaum ansor adalah saudara seiman. Kalian harus saling tolong menolong. Sungguh indah persaudaraan ini ya Rasulullah. Kami siap bersatu dan berjuang bersama untuk Islam. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor.
Setelah itu, beliau mengajak semua sahabat untuk membangun masjid sebagai pusat ibadah dan persatuan. Sahabat-sahabatku, mari kita bangun masjid agar kita bisa beribadah bersama dan menguatkan persaudaraan kita. Kami akan membantu mengangkat batu dan kayu. Kami akan menyediakan tanah dan tenaga untuk membangun. Dengan kerjasama dan semangat, akhirnya Masjid Nabawi berdiri. Masjid ini bukan hanya tempat salat, tetapi juga tempat belajar, bermusyawarah, dan mempererat persaudaraan umat Islam. Masjid ini adalah rumah Allah, tempat kita bersujud, dan pusat kebersamaan kita. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Begitulah Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dengan persaudaraan dan kerjasama. Umat Islam menjadi kuat dan hidup dalam kedamaian. Tepuk tangan. Oke, kita sudah beres pembelajaran di tahap akhir. Tadi kelompok 1 telah mempresentasikan apa yang mereka telah dapat dalam pembelajaran. Kelompok 2 juga kelompok visual mempresentasikan apa yang telah mereka gambar. Kemudian kelompok 3 yang kinestetik, mereka telah melakukan role play drama mini, ya, mini drama. Nah, coba Bapak mau nanya sekarang, apa yang kalian dapat setelah mempelajari tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah? Ya, ada yang mau jawab? Apa? Membangun masjid Nabawi. Untuk apa masjid Nabawi? Tadi di awal ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa kaum Ansor dan Muhajirin digabungkan, disaudarakan oleh Nabi? Ayo, ada yang bisa jawab nggak sekarang? Untuk apa? Masa gak dapat? Ayo. Nah, gini ya gambarannya itu. Kaum Muhajirin itu kan orang Mekah, kaum Ansor itu orang Madinah. Dari Mekah ke Madinah itu sama dengan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jauh sekali jaraknya. Ya, kayak sekarang kalian bayangkan, tiba-tiba satu kampung di Cipeteuy kebanjiran. Mereka tidak bisa menginap di rumahnya masing-masing. Berarti harus mengungsi. Mereka hijrah ke loji. Kemudian kalian bayangkan di rumah kalian tiba-tiba ada orang asing, nggak kenal siapa, tapi butuh bantuan kalian, ya nggak? Kalau kalian merasa tidak bersaudara dengan orang itu, kalian bakal bantuin nggak? Nah, kalau kalian misalkan, ih no sih, apa sih kebanjiran, kok butuhnya ke kita, padahal kita bukan saudaranya, ya nggak? Nah, sama kaum Muhajirin, mereka tidak aman di kota Mekah, karena siapa? Kaum kafir sehingga akhirnya mereka berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini disambut oleh kaum Ansor. Kan mereka tidak membawa cukup perbekalan, ya kan? Mereka gak bawa apa-apa, mereka cuma bawa diri sendiri dan iman yang kuat. Kemudian kaum Ansor menerima. Karena apa? Karena ingin menolong. Karena ketika kita pindah, kita tidak punya uang, kita tidak punya pekerjaan. Orang-orang Makkah itu biasanya orangnya berdagang, sedangkan orang Madinah tanahnya cukup subur, biasanya mereka melakukan apa? Bertani. Mengapa kaum Ansor dan kaum Muhajirin digabungkan? Karena kaum Muhajirin ini kan orang asing, kaum Ansor ini tuan rumah. Ketika ada orang asing ke tuan rumah harus saling membantu. Kita bisa membuat masjid. Paham? Oke, untuk mengetes kalian apakah paham atau tidaknya, kita di akhir bakal bermain games atau kuis dengan cara Kahoot ya. Nanti kalian buka HP kalian,
Sok buka dulu HP kalian ya, buka. Buka HP kalian. Kemudian kalian masuk ke Kahoot. Oke? Kalian masuk ke Kahoot. Sudah belum? Dengerin dulu. Kalian masuk ke Kahoot. Kemudian nanti di dalam Kahoot ada 15 soal. Oke? 10 soal pilihan ganda, 5 soal lagi ada pertanyaan, kemudian kalian jawab true atau false. Artinya benar atau salah. Bisa ya? Oke. Si Uju apa sih Uju? Nah, udah. Mulai ya. Yang 10 soal 20 detik. Yang 5 soal 5 detik. Bacanya dalam hati. Oke? Sip. Konsentrasi semuanya. Oke, gimana pembelajaran hari ini, seru nggak? Tadi juaranya siapa? Rafita Rahmani. Yang kedua? Hasan. Yang ketiga? Rina. Nah, nanti kita bakal main kayak gini lagi selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini udah bagus semuanya. Mungkin evaluasinya yang esai jangan terlalu textbook, ya. Yang gambar jangan terlalu rapi. Ekspresikannya itu dengan seni, ya. Bebas kalian ekspresikan dengan apapun. Yang drama jangan terlalu kaku, ya. Kan kalian mau jadi aktor, betul nggak? Betul. Kemudian kalian harus bisa meniru apa yang dilakukan Nabi ketika di Madinah. Contohnya apa? Bekerja sama, kemudian toleransi yang kayak gitu-gitu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari, mau itu di rumah ataupun di sekolah. Hitung? Oke, terima kasih buat hari ini, buat semangatnya. Semoga setiap hari kalian selalu semangat belajar, ya. Untuk itu kita beresin semuanya. Kemudian sebelum pulang kita membaca doa. Efran, pimpin doa. Beres-beres dulu semuanya, beres-beres dulu. Udah. Oh, ikro. Istilah dulu. Doa.
Kelas. Yo. Silakan pulang. Ya, piket dulu.